Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delayan Triska dengan NIM 24005063. Baiklah, di sini saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas saya, yaitu untuk ujian akhir semester pada mata kuliah metode dan strategi pembelajaran pendidikan non formal. Baiklah, di sini saya mengambil salah satu strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran mandiri. Nah, strategi pembelajaran mandiri ini yaitu salah satu strategi pembelajaran yang mendorong peserta belajarnya untuk belajar secara mandiri sesuai dengan waktu dan kemampuan mereka masing-masing. Nah, di dalam pembelajaran mandiri ini, peserta belajar tidak selalu bergantung kepada tutor. Nah, tutor itu hanya memberikan sebuah arahan kepada peserta didik. Nah, sedangkan peserta didiknya itu belajar bagaimana cara belajar mengatur sendiri proses pembelajarannya. Sekarang saya akan mengambil salah satu topik pembelajaran, yaitu bagaimana cara kita mengatur jadwal belajar secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadwal belajar itu adalah sebuah daftar kegiatan belajar yang disusun berdasarkan waktu dan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, dengan jadwal belajar, waktu bisa lebih teratur dan kegiatan belajar tidak mudah tertunda-tunda. Nah, manfaat kita dalam membuat jadwal belajar ini, yang pertama, bisa membantu kita dalam mengatur waktu. Yang kedua, mengurangi kebiasaan kita dalam menunda-nunda waktu. Yang ketiga, membuat belajar kita menjadi lebih fokus. Dan yang keempat, kita bisa menyeimbangkan antara waktu belajar dengan waktu bermain-main. Sekarang saya akan mencontohkan cara membuat jadwal belajar secara sederhana. A few moments later. Pertama itu, kita perlu menyediakan buku dan pulpen. Lalu pada langkah yang kedua, kita mulai menulis waktu belajar kita. Misalkan pada pukul 4 sampai pukul 5 itu jadwal kita membaca materi. Lalu pada pukul 7 sampai pukul 8 itu jadwal kita mengerjakan tugas. Dan pada pukul 8 sampai 8.30 itu tugas kita mengulang materi. Nah, jadi jadwal pembelajaran ini bisa disesuaikan dengan aktivitas masing-masing kita. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah tugas mandiri kepada peserta belajar. Nah, silahkan buat jadwal belajar harian untuk 1 hari penuh dengan waktu luang yang dimiliki oleh peserta belajar. Nah, dalam jadwal tersebut, peserta belajar harus menuliskan minimal 3 waktu belajar dan 1 waktu khusus untuk istirahat mereka. Nah, peserta belajar bebas menggunakan alat apapun dalam pembuatannya, bisa menggunakan buku ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di ponsel mereka masing-masing. Jadi, pembelajaran mandiri itu merupakan satu kedisiplinan yang sangat penting. Nah, peserta belajar itu diharapkan mampu untuk menjalankan jadwal belajar yang telah dibuatnya dan melakukan evaluasi sendiri apakah jadwal tersebut sudah efektif atau belum. A few moments later.